Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi amarna bihubbil watan wa nahana 'anit tafarruq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, saudara seiman sekeyakinan, sebangsa satu cita satu asa. Indonesia adalah multikultur nation state, negara dengan beragam budaya, bahasa, agama maupun suku. Bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi dunia pun mengakuinya. Namun, diskursus Islam nasionalisme akhir-akhir ini semakin menguat seiring terbukanya keran demokrasi dengan kebebasan mengekspresikan gagasan di kalangan warga negara. Nasionalisme adalah suatu paham tentang semangat kebangsaan, yaitu perasaan cinta terhadap bangsa dan tanah air. Dari paham ini muncullah suatu kelompok muslim transnasional yang merasa tidak perlu disatukan oleh nation, karena menurut mereka persatuan mutlak dibangun berdasar kesamaan akidah. Mereka ini adalah sekelompok muslim yang konsisten mengampanyekan gagasan khilafah universal lintas negara. Demikian ungkapan Nasi Nasrullah dalam Koran Republika Agustus tahun 2017. Dari ungkapan tersebut menggambarkan bahwa di dalam pemahaman masyarakat kita, khususnya umat Islam, masih terjadi pro dan kontra antara yang menerima konsep nasionalisme di dalam Islam dan yang menganggap bahwa nasionalisme adalah biang kemunduran, bahkan kehancuran umat Islam. Berangkat dari paparan singkat di atas, dalam kesempatan ini, izinkanlah kami membawakan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Memperkuat Keberagaman dalam Bingkai Nasionalisme. Dan sebagai rujukannya, firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban. وَجَعَلْنَا
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Imam Al-Bagawi dalam kitab tafsirnya Ma'alimut Tanzil, ayat ini turun ketika terjadi Fathu Makkah. Saat itu Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Lalu Haris ibnu Hisham berkata, "Apakah pantas budak hitam ini azan di atas Ka'bah?" Maka berkatalah Suhail ibnu Amr, "Jikalau sekiranya Allah membenci orang ini, pastilah dia akan menggantinya." Tak lama kemudian, Jibril datang menyampaikan ayat tersebut. Menurut Imam Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Quran, juz 19 halaman 289, ayat tersebut diawali dengan kalimat Ya ayyuhan nas, hai manusia. Objek ayat tersebut adalah untuk seluruh umat manusia. Selanjutnya, Allah menjelaskan tujuan penciptaan manusia adalah lita'arafu, illatu lil ja'ali, ay ja'alnakum kadzalika liya'rifa ba'dakum ba'da, untuk saling mengenal sebagai alasan penciptaan manusia, atau Allah menjadikan yang demikian agar saling kenal mengenal sebagian kamu dengan yang lainnya. Bukan sebaliknya hadirin, hanya karena perlainan suku, perlainan partai, Berlainan pemahaman agama lalu menimbulkan perselisihan yang tak habis-habisnya. Astagfirullahaladzim. Saya khawatir bangsa kita ke depan akan terjadi perang saudara. Dan jikalau hal itu terjadi, mungkinkah kita bisa mewujudkan cita-cita reformasi, memperbaiki kondisi ekonomi, dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju? Tidak, tentu tidak hadirin. Saudara-saudara, apakah rela bangsa besar yang dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu kita dengan genangan air mata, bahkan kocokan darah para syuhada ini harus porak-poranda hanya gara-gara kepentingan kelompok tertentu? Tidak, tentu tidak hadirin. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyah." Bukan golongan kami orang yang membangga-banggakan kesukuan. Walaysa minna man qatala ala asabiyyah.
dan bukan golongan kami orang yang membunuh karena kesukuan. Walaisa minna mamata ala asabiyah, dan bukan golongan kami orang yang mati karena membela dan mempertahankan kesukuan. Hadis riwayat Abu Daud. Adanya perbedaan sudut pandang antara agama dan nasionalisme adalah realitas keberagaman yang harus dipandang secara positif dan optimis. Karena pada hakikatnya, perbedaan itu banyak manfaatnya apabila bisa diatur dengan baik, khususnya untuk memperkuat NKRI. Contoh, perangkat mesin pada sebuah mobil. Mobil itu bisa berjalan dengan baik karena adanya alat-alat pendukung yang berbeda-beda. Demikian juga dalam kehidupan ini, apabila kita dapat menyatukan perbedaan yang ada, maka akan tumbuh suatu kehidupan yang harmonis dan tentram, bagaikan rantai yang tak terputuskan. Timbul pertanyaan, lalu sejak kapan nasionalisme dikenal di dalam Islam? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 35. Wa il qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani. Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. صدق Allahul Azim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Maha benar Allah atas segala firman-Nya." Hadirin wal hadirat rahimakumullah, menurut Imam Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Quran juz 9 halaman 386, makna dari kalimat Rabbi ja'al hadza baladan amina ay yaj'ala min jumlatil bilad allati ya'manu ahluha wa la yakhafun, agar Allah menjadikan kota Mekah di antara negeri-negeri yang aman sentosa bagi para penduduknya, dan tidak ada rasa kekhawatiran atau ketakutan. Hadirin, berdasarkan konteks ayat di atas, hal ini menjelaskan bahwa secara hubungan emosional begitu dekatnya hubungan antara Nabi Ibrahim dengan kota Mekah, sehingga dengan doa yang beliau panjatkan menjadi bukti bahwa nasionalisme atau rasa cinta kepada tanah air sudah dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, walau dalam makna yang sederhana. Demikian pula ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau berdoa lebih dahsyat dari kesedihannya meninggalkan kota Mekah,
Sebagai bukti adanya rasa nasionalisme, beliau berdoa, Allahumma habib ilainal madinah kahubbina makkata au asyadda. Ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah seperti cinta kami pada Makkah, atau melebihi cinta kami pada Makkah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, beliau membuat kesepakatan dengan para penduduknya yang dikenal dengan Piagam Madinah, yakni dokumen politik yang berisi tentang kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, dan larangan melakukan kejahatan. Pantas saja kalau sejarawan asal Perancis Thomas Arnold dalam bukunya Historical Development of the Nation mengungkapkan bahwa Madinah adalah negara bangsa yang pertama kali ada di dunia. Dari fakta tersebut cukup menjelaskan bahwa Islam tidak menghalangi nasionalisme. Bahkan dari rahim Islam lahirnya nasionalisme, termasuk bangsa Indonesia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan istimewa. Dan salah satu keistimewaannya adalah Islam mengajarkan tentang pentingnya keberagaman. Dan keberagaman dapat dirawat dengan menanamkan rasa nasionalisme dalam diri. Karena pada hakikatnya, perbedaan itu banyak manfaatnya apabila bisa diatur dengan baik, khususnya untuk memperkuat NKRI. Jika sikap ini yang terus kita perkuat, Insya Allah kehidupan rakyat akan meningkat. Indonesia akan bermartabat dan Islam akan berdaulat. Allahu Akbar. Demikian carahan yang dapat kami sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Dan akhirnya, cantik nian bunga rafflesia, Bunga yang tumbuh di sepanjang zaman. Kita harus cinta Indonesia. kita harus bersatu dalam keberagaman. Wassalamualaikum warahmatullahi